khianat kan seperti itu kalau pikiran saya. Mudah-mudahan nggak seperti itu juga, cuma hanya pikiran saya. Nah, saya sudah beberapa kali mengingatkan masalah absensi, ayo masalah pengurus ada tugas ini itu, ayo kita laksanakan. Padahal kalau lewat Zoom itu kan, kalaupun punya warung sambil masak di kantong ini juga bisa sebetulnya, nggak berat. Kalau alasan pulsa itu 20.000 sebulan itu kan nggak berat. Kok saya pikir gini, kalau urusan yang rupiah itu kok mikirnya mesti pakai kalkulator, ini saya nggak habis pikir. Karena ini untuk dunia dan untuk akhirat. Kalau kita bicara dengan orang nggak ngaji, kita maklum, tapi kalau orang ngaji tahu-tahu masih memikirkan seperti itu, kayaknya kurang pas. Ya, mudah-mudahan nanti diluruskan Ustaz. Yang perlu saya tekankan di absensi pagi dulu, dan mohon bagi warga kerjasamanya dengan pengurus. Pengurus itu usaha udah maksimal usahanya. Wong slogannya aja responsif, tapi nggak komunikatif, malah di share gini nggak ada respon, di share nggak ada respon. Nah ini yang jadi masalah buat kita. Makanya JJB ini tidak berjalan seperti yang diharapkan. Ya saya maklum karena ke Jakarta itu merantau niatnya Maisa. Tahu kebetulan, tahu niat, tahu enggak, kecantol di MTA dan ikut ngaji. Dan sudah ikut di pengajian bertahun-tahun, menjadi siswa, artinya kan paham. Tapi kalau udah urusan dunia disangkutkan dengan akhirat, ya tetap kalkulatornya jalan. Ini kan saya nggak habis pikirin. Padahal cuma waktu 1 jam di pagi hari. Ini masih keberatan. Itu kendala di JJB seperti itu, Ustaz. Kemudian mungkin belum ada kesadaran bahwa kita ini sebagai tim pendukung dakwah. Jadi dikasih tugas itu masih dianggap biasa, yang penting mau, tapi menjalankan yang tidak, yang seperti tadi disampaikan Ustaz, menang seragam nih orang reaksi apa-apa. Lah ini yang perlu ditekankan lagi. Sebetulnya masih banyak yang perlu saya sampaikan, tapi intinya itu dulu Ustaz. Nah, keistiqomahan dari warga 09 JJB ini untuk bisa bangkit, gimana caranya, bagaimana solusinya, bagaimana jalan terbaiknya agar semangatnya ini bisa ditumbuhkan lagi. Dan saya juga ada titipan dari sekarang yang ikutin Zoom yang dari Jember juga, kasusnya juga sama seperti itu. Dan itu mohon solusinya. Matur nuwun Ustaz, ngapunten kula kalau ingin nguyak-uyak terus biar Ustaz rawuh. Matur nuwun Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, artinya di elemen kita ada yang peduli, artinya ada yang itu konsen menaruh perhatian agar elemen kita itu tidak hanya simbolis tetapi memang eksis di berbagai kegiatan. Alhamdulillah. Nah, tinggal pendukung-pendukungnya. Kalau ada yang peduli, ada yang berkomitmen untuk ini memberdayakan elemen kita, ayo disengkuyung bareng-bareng. Dan ini untuk tadi bagian dari amal kita, dari perjuangan kita lewat itu. Kami kira waktu bisa dibagi dengan baik dan bagi yang mungkin terikat-ikat banget ya tadi bisa kalau disambi ya bisa. Ya kalau sekarang misalnya baru 20%, ya mudah-mudahan besok bisa meningkat, besok bisa meningkat. Kalau di Al-Quran itu, orang itu menerima Al-Quran ada yang perlu. Ya, yang pertama apa? Dolimun
linapsik. Yang kedua, muktasidun. Yang keempat, sabikum bi khairati biidnillah. Siji dari mun artine oleh weh barang. Tereng perhatian. Kuwi nggih. Iki janjane kajian anu lho. Rabu pagi lho. Mbak sing longgar-longgar kae. Aku repot kok. Ada kebaikan tapi apa tidak mau untuk mengambilnya. Dolimi dirinya sendiri. Sing rugi siapa? Sing rugi bukannya sing penyelenggaranya. Sing rugi ya sing rame lho. Duwe apa elemen pada kegiatan mesti fasilitasi kanggo anggota. Lah anggotane kok ora gelem nganggo. Rugi lho. Rugi itu. Dalimun nafsi. Yang kedua apa? Muktasidun. Sok melu sok ora. Lah kayak ngono kuwi. Sampai ini sok ora sak gelem sok ora. Nah, yang ketiga, sabiqum bi khairati inilah. Jadi menyambut seruan itu dengan senang hati. Wis usaha tinggal, sing penting aku beraktivitas untuk akhiratku lah ngono iki. Nah, orang yang seperti itu mendapatkan rahmat karunia dari Allah. Nah, awake dhewe mlebu sing ndi? Nah, terserah. Ya, dari mulai nafsik atau muktasidun atau sabikum bi khairati inilah. Sing ndi di antara tiga itu. Dan pelajaran bagi kita semua. Secara umum muramung hari saja pelajaran di Quran amal sehari-hari ya seperti itu. Ngerti kebaikan ning mau lakoni. Ngerti itu perbaikan dilakukan itu menjadi keburukan berdosa dari kesenangan. Itu namanya dzalimun li nafsi. Jadi mau dzalimin terhadap dirinya sendiri. Yang kedua sih 50-50 antara iya karo ora. Sosok iya, sosok iya. Ya ora. Lah rek sing dising kuat tinggal lama-kelamaan. Ya toh. Nek lama-lama kuat sing ora, wah bablas iki. Bablas apa kok mati dari muni nafsik mati. Nek kuat sing iya lah insyaallah menjadi sabikum khairat binillah. Oke. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya, yang kedua. Dunia ini nek dipikir Rasulullah itu kan sebagai nek sakniki presiden ngono kae. Sakniki ya, presiden. Presiden itu nek arep sugih gampang itu. Iya, dulu kan Rasulullah kepingin kaya mudah kalau jadi presiden. Tapi apa? Ketika Rasulullah itu dalam sirah itu disebutkan mataroka Rasulullah inda mautihi dirhaman wala dinaron wala abdan wala amanata wala amatan ilah baglataul baidu allati kanat yarkabuha wal ardo ja'alaha bisodakotin libni sabil wa silakahu. Jadi dalam riwayat itu Rasulullah ketika meninggal itu tidak meninggalkan dinar, dirham, tidak meninggalkan dinar, tidak meninggalkan budak laki-laki maupun budak perempuan, kecuali ilah bahlataul baido idul badi kanat yarkabuha, kecuali bigol putih yang biasa dinaiki, wasilakahu dan senjata. Wal ardo ja'alaha libnisabili sodakotan, dan sebidang tanah yang sudah diinfakkan, disediakan untuk Ibnu Sabil. Itu Rasulullah itu. Tidak meninggalkan emas, tidak meninggalkan perak, itu artinya saat itu emas itu sebagai mata uang, ora kekayaan harta tidak memiliki Rasulullah. Atau perhiasan ya ora duwe, ora memiliki. Padahal presiden loh. Ya kan? Wala dirhaman wala dinaron wala abdan, orang dia pembantu. Biar sebetulnya budak. Nah saiki ya disederhanakan oleh pembantu. Orang dia pembantu lanang ya ora pembantu itu ora duwe. Presiden saiki pampresnya we pirang tahun. Terus sekrinya berapa orang? Wajudannya berapa? Wala abdan wala amatan
Wala syai'an, dan tidak sesuatu. Ila tadi kecuali kendaraan yang bisa dimiliki nek bigol putih kecil yang bisa dinaiki nek saiki yo bebek tahun 26 kata-kata gede saiki. Sederhana banget. Dan wal ardo dan sebidang tanah yang yang telah diinfakkan untuk Ibnu Sabi. Ini nek Bapak sudah ke Masjid Nabawi, ya itu untuk pengembangan. Dulu masjid itu kan misalkan ada orang muslim yang datang berdaerah kan kayak Serambi, tempat sendiri. Nah, tanah yang Rasulullah untuk pengembangan itu. Nek awake dhewe dia apa-apa ning omah. Barangan duwe omah, duwe motor, lah sugih ndi? Wis kurang ngono kuwi. Kurang. Sehingga kegiatan perjuangan sumangsane luar kegiatan perjuangan kene iki ngurangi banget harta kekayaannya iki. Iki ya mutiku wacana wae sebetulnya wong nek memikirkan tentang dunia tidak ada habisnya, artinya dia selalu kurang. Tapi kalau berkiblat pada Rasulullah yang beliau seorang presiden, seorang pimpinan suatu negara saja hidupnya sederhana banget, sederhana banget. Teman-teman tak bayar itu pelajaran nih. Artinya di berbagai kesempatan karena ini lembaga kita atau elemen kita, cintailah elemen kita. Artinya cinta itu bagaimana elemen kita itu eksis, bagaimana kita bisa berkontribusi sehingga dapat untuk tadi membantu pimpinan untuk memperlancar dakwah di berbagai daerah. Kami kira itu.